Baik, berikut kita pelajari mengenai auris media. Sebelum kita menuju ke auris media, lebih dulu kita melihat dulu posisi auris eksterna. Ini adalah auris eksterna kalau kita lihat dari luar, penjelasannya sudah disampaikan. Kemudian di bagian dalamnya ada penghubung antara auris eksterna dan auris media, yaitu membran timpani. Sehingga membran timpani ini menjadi batas antara auris eksterna dan auris media. Sedangkan posisi dari auris media, kalau kita lihat terhubung dengan auris interna. Nah, auris internanya bisa kita lihat berupa rumah siput dan kanalis semisirkularis. Sehingga auris media secara umum terdiri atas tulang-tulang pendengaran seperti yang bisa kita lihat sekarang. Pada umumnya, lokasi dari organ auris ini berada pada suatu tulang yang kita sebut dengan os temporalis. Jadi seluruh tulang ini adalah bagian dari os temporalis. Kalau pada bagian basis kranii interna, bagian ini dapat kita lihat pada fossa kranii media. Bagian dalamnya terhubung pada meatus acusticus internus dan bagian luarnya nanti terhubung dengan meatus acusticus externus, sebagaimana yang bisa kita lihat pada auris eksterna. Ini adalah tampak luar dari meatus acusticus externus. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kita coba masuk pada struktur umumnya ya. Pada auris media ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang sejajar dengan posisi dari membran timpani. Nah, bagian ini kita sebut dengan cavum timpani. Sedangkan bagian yang berada di atasnya, jadi bagian yang ini kita sebut dengan recessus epitimpanicus. Berasal dari kata epi dan timpani. Epi berarti atas, sedangkan timpani merujuk pada cavum timpani. Sehingga epitimpani posisinya pasti berada di atas cavum timpani. Secara umum juga bisa kita lihat batas-batas yang membatasi auris media. Posisinya sesuai yang bisa kita lihat pada gambar dari lateral menuju ke medial. Jadi ini adalah posisi lateral, sedangkan yang di sini adalah posisi medial. Di sisi lateralnya dibatasi oleh membran timpani sebagai pembatas antara auris eksterna dan auris media tadi. Sedangkan pada sisi medialnya dibatasi oleh fenestra vestibuli. Itu adalah tempat perlekatan dari stapes menuju ke cochlea, yang sudah merupakan bagian dari auris interna. Kemudian kalau kita lihat dari sisi posteriornya, di sisi posterior, nah di sini, ini adalah bagian dari os mastoid, ya, dari selulae mastoidea yang tertanam di dalam tulang mastoid dalam prosesus mastoideus. Sehingga kalau misalkan kita mengakses auris media dapat dilakukan dari sisi posterior, yaitu dari mastoid tadi. Sedangkan pada sisi anteriornya tidak tergambar di sini. Di sini akan lewat arteri karotis interna, tentu dengan dibatasi oleh tulang, jadi tidak berinteraksi secara langsung, tapi ada tulang yang membatasi antara arteri karotis interna dan auris media. Kemudian pada sisi atapnya, bagian ini disebut dengan tegmen timpani. Bagian ini akan membatasi antara auris media dengan fossa kranii media, sehingga dia akan terhubung dengan ensefalon pada bagian tegmen timpani ini. Kemudian pada bagian inferior, dia juga dibatasi oleh tulang, sedangkan di bawah tulang ini akan lewat vena jugularis interna, sehingga organ auris media ini dekat dengan struktur-struktur yang cukup penting. Jadi tidak hanya ensefalon, kemudian juga arteri karotis interna dan vena jugularis interna. Satu bagian penting lain yang bisa kita lihat adalah sebuah saluran. Saluran ini disebut dengan tuba auditiva. Ya. Tuba auditiva ini menghubungkan antara auris media dengan nasofaring. Sehingga makanya spesialisasinya kita sebut dengan spesialis THT, telinga, hidung, tenggorok. Karena dari telinga akan terhubung ke tenggorok melalui tuba auditiva ini, sedangkan dari nasofaring akan terhubung dengan cavum nasi. Sehingga kita sebut dengan THT, telinga, hidung, dan tenggorok. Tuba auditiva ini penting karena dia berfungsi untuk menyamakan tekanan yang berada di auris eksterna dan yang berada di auris media. Dengan kata lain, menyamakan tekanan pada dua permukaan dari membran timpani.
Sehingga ketika kita proses penyamaan tekanannya dilakukan pada waktu kita membuka mulut, menutup mulut ya, membuka menutup mulut pada waktu mengunyah begitu, itu terjadi penyamaan tekanan di antara kedua sisi dari membran timpani. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian dari osikule auditivanya. Nah, secara umum kalau urutan-urutannya dari lateral ke medial, karena tadi di lateral dia berlekatan dengan auris eksterna, bagian dari auris eksterna yaitu membran timpani, dan di bagian medial dia berlekatan dengan bagian dari auris interna yaitu koklea. Jadi yang pertama adalah malleus, kemudian yang kedua adalah incus, dan yang ketiga adalah stapes.